Oke, kembali lagi kita masih bersama saudara Muhammad Rify Ridani. Kita masih akan lanjut mengorek seorang yang punya basic sarjana pendidikan, tetapi sekarang menjadi logo desainer, desainer logo profesional. Nah, tadi kata Bro Rify udah pernah kerja di salah satu kantor di Kalimantan Selatan, kantor swasta, kerja 6 bulan, tapi tetap yang namanya fashion kita itu kadang tidak bisa dipaksakan. Kadang kita memang perlu harus keluar dari yang namanya comfort zone. Zona nyaman kita tuh seperti apa untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mungkin ada, biasanya saya ambil dari Kang Dewa Eka Prayoga, kita harus yang namanya melawan kemustahilan. Tapi basic orang tua memang keduanya PNS atau gimana, Bro? Orang tua sih, kalau bapak aku emang PNS ya, kalau ibu swasta. Oh, ibu swasta. Mungkin dari darah ayah juga nih, karena beliau udah PNS-nya udah puluhan tahun, hampir pensiun juga nih. Udah hampir pensiun. Udah hampir pensiun. Jadi karena ya itu pandangan beliau, karena memang gak ada yang basic bisnis ataupun bergerak di bidang apa sih namanya, entrepreneur gitu kan, freelancer. Jadi mungkin pandangan orang tua ya ke situ. Nah, sampai sekarang atau nanti apakah ada rencana untuk masuk dalam dunia mengajar? Untuk secara pribadi sih, yang masuk secara yang keinginan banget sih enggak terlalu, cuman aku tetap mau nyoba sih, karena itu kan ya hajat orang tua. Hajat. Tapi menuluskan lah. Iya, menuluskan lah kalau bahasa orang Banjarnya. Tapi secara pribadi sih aku nggak menjadikan itu sebagai beban juga, karena coba-coba deh, kalau rezeki di sana emang di sana ya kita ambil aja gitu, nggak nolak juga. Toh freelancer ini masih bisa aku kerjain nanti setelah selesai kerja. Nah, apa sih kesulitan menjadi seorang desainer logo? Nah, kan dari latar belakang dunia pendidikan, terus ibaratnya dunia pendidikan jurusan sosiologi lagi nih. Iya. Ibaratnya kan bukan jurusan apa sih biasanya pendidikan TIK ya, teknologi yang berhubungan dengan komputer lah. Nah, apa kesulitan untuk masuk di desainer logo ini? Untuk dunia desain sendiri sih, khususnya yang freelancer ya, yang utama itu sih manajemen diri kalau menurut aku. Karena kan kita kerja sendiri, manage semuanya sendiri, beda sama kerja yang di kantor ataupun di perusahaan gitu kan, karena kita yang diatur, jadi kita udah ngikutin jadwal yang udah ada nih. Sementara kalau kita sendiri kerjanya, ya banyaknya godaannya macam-macam nih, males-malesan lah, rebahan lah, main game lah. Justru malas dan kaum rebahan ya, itu adalah hal yang harus kita lawan sebenarnya sebagai seorang freelancer gitu, freelancer logo khususnya. Itu sih. Nah, sampai saat ini kira-kira sudah berapa job logo yang masuk nih, atau job desain lah? Kalau untuk sekarang sih aku lupa ya, cuman kayaknya udah lebih dari 20-an deh. Udah lebih. Karena saya lihat kebetulan sebelum ini aku juga lihat Instagramnya Bro Rify. Instagramnya @rifyridani ya? @rify_ridani. Rify_ridani. Nanti saya tulis. Nah, kayaknya memang sudah menjadi spesifikasi untuk membawa identitas dirinya sebagai desainer logo. Nah, kira-kira apa sih tantangan terberat seorang desainer logo saat ini? Selain tadi kan malas, rebahan, apa yang menjadi? Karena sekarang dunianya serba digital ya, terus sosial media kenceng banget nih. Desainer logo ataupun semua hal sih sebenarnya untuk
bersaing itu yang perlu kita tekankan sih konsistensi sebenarnya kan. Jujur aku sendiri pun sampai saat ini masih membangun yang namanya konsistensi itu, istiqomah lah kan. Itu sulit banget. Kalau yang udah desainer logo yang senior itu bahkan setiap hari itu pasti ada upload logo, upload project baru. Nah sementara aku bahkan 2-3 hari sekali, bahkan 1 minggu itu baru ada upload project lagi gitu kan. Nah karena konsistensi yang kurang itu justru kita lama kelamaan malah tenggelam gitu kan, sosial media yang kencang banget. Sementara yang algoritmanya juga berubah terus. Harus berubah terus. Justru kita harus bisa membaca algoritma dan mengimbangi itu sebenarnya. Nah kan biasanya seorang desainer logo profesional itu kadang harus berhati-hati dengan yang namanya font, ya, betul. Dengan apapun lah itu. Nah, bagaimana Bro Rivi menyikapi itu? Oke, dan di saat ini ya kalau masalah produk digital berupa desain atau font, logo dan segala macam itu, kita awalnya dari project itu kan makanya diperlukan research gitu kan. Artinya kita harus meneliti dulu tentang brand yang kita bangun ini mau gimana sih, ataupun logo yang kita desain ini gimana. Terus kalau desainnya yang seperti ini apa udah ada dipakai apa belum. Terus font kita yang mau pakai ini lisensinya gimana nih, commercial use atau personal use gitu kan. Kita harus teliti, baca itu dulu. Kalau memang kita harus membayar ya bayar, karena itu karya orang lain kan. Kita perlu menghargai buat dihargai juga. Iya. Berarti memang tetap harus berhati-hati. Hati-hati itu. Berarti memang Bro Rivi mengedepankan bagaimana tidak mengambil hak karya orang lain sebisa mungkin. Kalaupun itu harus dilakukan, setidaknya kita mencantumkan kredit atas karya yang kita gunakan itu kan. Oke. Pertanyaan terakhir nih buat Bro Rivi. Oke. Tips untuk pemula memulai sebagai desainer logo. Tipsnya ya, kalau tips sih kayaknya untuk semua hal ya. Kalau mau mulai ya mulai aja, jangan kebanyakan mikir gitu kan. Mulai aja dulu. Kayak hashtagnya toko sebelah. Iya, toko sebelah. Kalau mau mulai ya mulai aja lah, jangan kebanyakan mikir gitu kan. Toh nanti kalau kita memang bisa berkembang di sana, kita bakalan maju seiring waktu gitu. Nah, sekarang kan kebetulan saya punya tim beberapa grup UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Kira-kira apakah ada harga khusus biasanya buat teman-teman UMKM yang baru merintis usaha, atau dengan misalnya perusahaan yang sudah bisa berdikari lah? Apakah kalau biasanya mau order nih, mau project baru, apakah harga sama atau ada harga khusus biasanya buat UMKM? Kalau itu sih pasti ada ya bro, karena kita juga support mendukung UMKM kita lah kan, karena penyerap tenaga kerja terbesar kan dari UMKM justru kan. Kalau soal harga sih bisa nego lah kalau gitu. Pasti beda lah kan, karena perusahaan yang udah gede sama yang baru merintis ya pasti kita bedain lah. Permintaannya juga berbeda biasanya. Permintaannya juga beda kan, kebutuhannya juga beda. Oke, sekarang Bro Rivi domisilinya di mana? Untuk saat ini sih di Kota Barabai ya, tepatnya di Desa Benua Binjai. Berarti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, buat teman-teman yang perlu nih logo untuk produknya, untuk usahanya, itu jangan sungkan buat diskusi lah atau konsultasi dulu dengan Bro Rivi seperti apa. Apalagi teman-teman yang ada di Barabai, Hulu Sungai Tengah, bahkan Kalimantan Selatan, Indonesia pun juga bisa. Boleh. Mungkin ada satu masih yang mengganjal nih. Seberapa penting sih logo tuh buat suatu usaha? Oke. Jadi kalau diibaratkan manusia nih, logo itu tampilan ataupun wajah
look dari seseorang gitu kan. Nah gitu juga logo kalau buat perusahaan, kalau mau dikenal orang, kita kan nggak mungkin nulis nama perusahaan terus tuh di mana-mana, karena itu bakalan repot tuh. Dan logo ini juga merupakan identitas buat dikenali gitu kan. Kalau kita nulis nama terus, itu bakalan kurang menarik gitu. Karena adanya logo, kita nggak perlu ngomong pun orang udah tahu nih, oh ini perusahaan ini nih gitu. Identitas ya. Tapi identitas logo ini beda sama brandnya ya, branding beda. Itu bagian dari branding logo. Tapi dari setiap branding itu, dari yang aku tahu ya, logo itu pasti yang utama dulu. Karena kalau udah logo jadi, baru desain-desain yang lain itu ngikutin. Nah, pernah nggak ada project job misalnya dari logo sampai ke branding? Misalnya dari logo, dari banner, dari apa, sampai itu dikerjakan oleh Bro Rivi. Sampai misalnya ada yang punya usaha apa, sampai itu ada nggak? Kalau kesini-sini sih udah ada ya, cuman projectnya udah berkelanjutan panjang gitu, nggak sekalian. Ada satu UMKM juga sih di Kota Badabaya yang cukup besar. Produknya kemarin itu produk susu ya. Produk susu ya? Iya, produk susu. Dan alhamdulillah sekarang sih lumayan berkembang sih, udah besar. Nah, berarti logo itu harus menjadi wajah pertama yang tampil. Ya, betul. Mungkin tak kenal maka tak sayang. Nah, itu betul dia. Nah, jadi buat teman-teman, logo itu penting buat usaha. Untuk kita harus menaikkan level usaha kita lah. Jangan sampai stagnan. Harus bisa yang namanya manajemen bisnis, tetapi kita jangan pernah untuk melupakan yang namanya branding dari usaha produk kita. Betul. Oke, terima kasih buat Bro Rivi kesempatannya. Walaupun kita masih di tengah pandemi virus corona, makanya kami masih jaga jarak. Kita sebelum ini masih juga melaksanakan protokol kesehatan, dan jangan lupa lawan COVID-19. Kerja dari rumah, tetap patuhi anjuran dari pemerintah. Oke, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.